Kayaknya sudah cuma dari parekrafnya yang belum. Dari parekrafnya yang belum, maka kita minta satu tujuan kunjungan kerja khusus pariwisata ke sini. Karena Dieng ini sebenarnya namanya sudah mendunia. Namanya sudah besar lah. Ya ketika kita kecil pun dalam usia saya, Dieng ini termasuk tujuan wisata, tempat wisata yang ingin dikunjungi. Sayangnya dari dulu hingga sekarang jalannya masih segitu-gitu aja. Yang akhirnya orang itu kalau mau pergi ke sini, pertanyaan pertama, jalannya dandani rom. Jalannya udah lebar belum? Nah, Usut punya Usut ini jalan milik provinsi. Ya, jadi kabupatennya nggak bisa bangun, pemerintah pusat juga nggak bisa bangun. Jadi provinsi yang harus membetulkan. Nah, mudah-mudahan ini ada teman-teman dari pemerintah provinsi yang tadi kita undang dapat menyampaikan kepada Pemprov supaya segeralah buka, mulai sedikit demi sedikit, tahun demi tahun begitu dilebarkan sehingga aksesnya lebih besar, wisatawannya akan lebih banyak yang datang. Kalau dandannya Dieng ini kabupaten udah maksimal banget lah. Dulu saya terakhir datang kan belum sebersih ini bersih, rapi ya. Terus kemudian fasilitas nongkrong orang duduknya itu udah oke banget ya. Umumnya sudah memadai. Ya, sangat memadai. Cuma aksesnya ke sini yang belum. Jalannya ya Bu masih terlalu sempit. Ya, betul. Apalagi kalau untuk dua mobil itu udah langsung. Iya tadi sampai untung ada Pak Patwal itu tadi. Ya, ketika papasan yang sana dibengoi. Berhenti dulu supaya kita bisa lewat coba. Iya, betul. Ya kan? Nah, padahal sudah bagus banget ini, indah sekali. Saya yakin orang mau datang ke Dieng pasti tidak hanya sehari 2 hari. Apalagi tadi ada ditambahkan para layang, ya mungkin ada pendakian, ada apa lagi yang wisata alam yang di tempat lain tuh sebenarnya tidak memungkinkan. Di sini sangat memungkinkan. Terus Bu, terkait para pekerja informal, mengingat para pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah pekerja informal, apa aja yang telah dilaksanakan oleh Pemda Provinsi Kabupaten, skema insentif apa yang dilakukan guna menggiatkan kembali sektor pariwisata? Ya, kalau itu nanti ditanyanya ke Pak Bupati, Ketua DPR ya, sama ke teman-teman provinsi. Yang jelas memang saya melihat sudah ada proses-proses pengurangan anggaran di sektor lain khusus untuk tadi sudah visi-visi di sana membuat jaring pengaman. Kalau mereka nggak boleh kerja, nggak bisa kerja, yang nggak boleh kerja itu misalnya bakul bakso, nggak boleh dia berjualan ya, kecuali dia online. Terus nggak bisa kerja itu mungkin pegawai hotel atau mungkin tukang sayur yang nggak diorderi lagi sama catering karena cateringnya berhenti. Itu ada jaring pengaman yang disiapkan oleh teman-teman kabupaten berupa bantuan, ada yang stimulasi tulen langsung ya. Ada yang stimulan, ada yang perekonomiannya, ada yang berupa pangan, dan tidak hanya dari uangnya kabupaten, ada juga dari beberapa pengusaha yang yang diminta gotong royong oleh pemerintah kabupaten. Oke Bu, terakhir deh. Terhadap desa wisata yang menjadi salah satu penopang wisata Dieng, bagaimana Ibu melihat kondisi desa wisata di kawasan Dieng? Kurang perhatian dari pemerintah Sangat pusat. kurang ya Bu? Ya, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harusnya ulurkan tangan. Ini pemerintah kabupaten sudah maksimal, sudah. Kalau tidak ada sentuhan dari provinsi dan pusat, ya tidak akan berkembang sebagaimana yang diharapkan menjadi penyangga destinasi super prioritas. Kalau potensinya sendiri gimana tuh? Potensinya luar biasa. Jadi saya sudah nanya, Lebaran kemarin gimana? Wow, katanya macetnya 5 jam dari Wonosobo ke sini. Artinya animo wisatawan lokal pun sudah luar biasa. Artinya potensinya luar biasa. Nah sekali lagi nih, macet nggak bisa sampai ke sini, urusannya apa? Jalan adalah itu akses itu harus dibetulin. Ya, untuk pengembangan Dieng ke depan Bu, ini tentu kan butuh anggaran yang tidak sedikit kira-kira yang disiapkan oleh pemerintah pusat. Gini, kalau jalan sudah dibuat, wisatawan akan datang banyak, secara otomatis investor akan datang. Mereka akan bikin hotel
yang tentunya pemerintah kabupaten bisa negosiasi. Iya. Kalau kamu bikin hotel berarti kamu betulin taman di sebelah sana. Kalau tak kasih izin apa deh, tapi kamu membantu desa wisata di sana, atau membantu permodalan pelaku ekonomi kreatif ini menjadi bapak asuh pembuatan karika, apa tadi yang di jus apa gitulah, yang tidak ada yang belum jadi industri gitu. Saya kira itu Pak. Jadi nomor 1 menurut saya jalan. Infrastruktur. Iya. Kalau itu gede, otomatis ini akan mulai datang semua nih investor, kemudian wisatawan manca, kemudian artis bikin film. Bagus banget loh Pak dia. Ada sisi mistis yang bisa ditangkap kamera nggak ya nih kameramennya. Dorongan dari Komisi 10 sendiri untuk merubah proses infrastruktur yang ada di kabupaten, khususnya jalan. Apa dorongan dari Komisi 10 untuk peningkatan? Ini jalannya provinsi, jadi provinsi yang harus bangun. Kan ada peraturannya. Jalan yang bisa dia bangun, yang di kabupaten bangun itu hanya jalan kelas 3 ya. Iya, betul. Jalan kabupaten, jalan desa, jalan pertanian. Tapi kalau jalan ini itu provinsi. Pemerintah pusat pun nggak bisa bangun. Akal-akalnya Pak Bupati itu mendatangkan Komisi 5 DPR dan mengusulkan supaya ini diambil alih aja Pak, ini jadi jalan pusat supaya bisa dibangun sama DPR RI. Tapi kan itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Sekarang yang masuk akal adalah provinsi bangun jalan ini. Saya kira itu. Kalau ini Bu, pembenahan untuk wisata khususnya di masa pandemi Covid, Bu. Mancanegara nggak mungkin. Tumpuan kita adalah menggairahkan pariwisata lokal. Pesannya Pak Jokowi kan protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Nah, kalau protokol kesehatan dilaksanakan, kadang-kadang tempat wisata itu kan kemudian ditulisnya ada kapasitasnya nih. Kendala juga kan. Iya. Restoran kapasitasnya dulu 400, 50%. karena Covid jadi hanya 200. Kan berarti pegawainya juga dikurangi. Pendapatannya juga berkurang. Banyak hal berkurang lah. Nah, ini bagaimana caranya? Mungkin harus ada manuver-manuver khusus ya. Manuver-manuver khusus supaya Covid-19 tidak tersebar, tapi pariwisatanya bergairah. Itu formulanya kayaknya belum ditemukan. Karena itu kalau kita melihat secara logika umum, ini kayak dua sisi mata uang yang harus kita pilih. Mau sehat, mau banyak duit. Kan gitu. Mau ekonomi atau kesehatan. Kan gitu. Tetapi yang namanya pemerintah dan politik itu adalah the art of possible. Seni mencari kemungkinan. Yang secara logika teori itu adalah dua sisi mata uang, mungkin di tangan politisi, di tangan birokrat. Nah, ini kan bupati baru, semangat baru, itu bisa diramus demikian rupa menjadi sebuah kebijakan yang menguntungkan semua. Saya kira itu ya. Oke. Terima kasih Bu. Pak Bupati minta tambahannya Pak